Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa berjumpa dalam kesempatan kali ini membahas daripada ayat-ayat Allah dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai majelis ilmu yang sangat dimuliakan oleh Allah. Bahkan para malaikat diutus khusus untuk mencari para penuntut ilmu. Kemudian para malaikat menaungi mereka dengan sayap-sayapnya, membuat lingkaran dan bertumpuk sampai sepenuh langit dunia. Teman-teman sekalian, ingin biar kelihatan ininya juga ya, bisa ya. Ya. Permisi. Mohon maaf ya Pak. Oke, pembahasan kali ini adalah pembahasan yang sebenarnya mungkin terlihat kata-katanya bakal disensor di media sosial ya. Langsung bisa, kalau sekarang sebuah akun bisa terblokir hanya karena membahas hal ini. Kenapa saya memilih membahas topik ini? Karena sudah masuk di dalam tahap darurat untuk disampaikan. Terutama di negara-negara maju dalam tanda kutip ya. Di barat itu sudah bingung dengan yang masalah gender. Sehingga kalau Anda pergi ke negara-negara maju, toilet di sana nggak dibagi dua Pak. Nggak ada laki-laki khusus, perempuan khusus, nggak ada ya. Toilet semuanya all genders. Jadi Anda masuk di dalam toilet, keluar bisa ketemu dengan perempuan juga. Bisa ngantri dengan perempuan juga. Ya ini kenyataan dan bahkan sudah masuk ke dalam buku-buku pelajaran anak-anak ya, kartunnya anak-anak juga seperti itu, seperti yang Anda tahu ya. Dan emoticon yang Anda pakai di HP sekarang sudah macam-macam ya. Ada laki-laki hamil lah, ada laki-laki sama laki-laki dan seterusnya. Sehingga gender sudah bingung, negara mereka bingung dengan gender itu ada berapa? Sebagian bilang 60-an, sebagian bilang tak terbatas. Terserah orang mau bilang gendernya apa. Seperti yang saya pernah ceritakan kemarin, kalau kita buat akun Google, zaman sekarang ya, kita buat akun Google, pilihannya kan ada pilihan gender ya. Jenis kelamin, laki-laki, perempuan, sekarang ada tambahan Pak. Tidak mau menyebut, tambahan paling bawah, custom. Bisa custom ya. Gendernya ngarang sendiri terserah. Ini termasuk kerancuan dalam berpikir yang perlu kita luruskan. Bahkan di masa lalu pembahasan ini nggak perlu ya, karena orang masih murni fitrah ya, ngapain bahas ini. Tapi sekarang dikarenakan pemikiran sudah bercampur baur, yang benar dan yang salah nggak ketahuan, mau nggak mau kita bahas, terutama kaitannya dengan halal dan haram. Sejarah LGBT akan saya bahas berkaitan dengan kisahnya Nabi Lut beserta kaumnya. Kisah yang mungkin pernah Anda baca waktu dulu masih kecil di buku-buku cerita ya, yang ada mungkin ada gambarnya, yang mungkin ceritanya bentuk komik dan seterusnya. Tapi sekarang kita ingin membahas cerita ini berdasarkan sumbernya langsung, yaitu di dalam Al-Quran beserta penafsiran-penafsirannya. Mengecek langsung cerita para nabi di dalam cerita berikut ini ya. Nah, kita akan bahas dulu pertama daftar isinya apa saja nanti. Kita akan kenal siapa Nabi Lut ya, timelinenya bagaimana, sejarahnya bagaimana, dakwah perjuangan beliau bagaimana, lalu nanti pengutusan malaikat apa yang terjadi, siksaannya kaum Nabi Lut bagaimana, terus berkaitan hukuman syariat bagaimana, dan lokasinya sekarang itu di mana. Ini sebagai penutup aja lokasinya ya, karena banyak teori-teori konspirasi. Nah, ini nanti kita bahas. Kita lanjut dulu. Nah, kisah Nabi Lut di dalam Al-Quran seperti yang bisa dilihat ya, disebutkan 27 kali. Dan Nabi Lutnya disebut 27 kali, kisah beliau disebutkan di 10 lokasi. Dan ini diantara keunikan Al-Quran. Mohon maaf, saya geser dulu biar gak ketutup. Nah, ini diantara keunikan Al-Quran. Al-Quran dalam menceritakan hal ini, dan sering terjadi Al-Quran mengulang cerita. Tetapi cerita yang terulang selalu mendatangkan lafaz-lafaz dan teks yang tidak ada di cerita yang lain. Saya ulangi lagi ya, ini kaidah yang perlu Anda kenali dalam memahami cerita di Al-Quran. Misal, Anda temukan cerita tentang Nabi Musa melawan Fir'aun ya.
Berkali-kali betul ya di dalam Al-Quran, di Al-Baqarah ada, di Ali Imran ada, di surat-surat banyak. Tapi cerita yang pertama dengan cerita yang lain selalu mendatangkan faedah yang tidak disebutkan di cerita pertama. Al-Quran selalu menggunakan metode seperti itu, mengulangi tetapi dengan gaya bahasa lain, bahkan mendatangkan informasi yang tidak disebutkan sebelumnya. Nah, ini pahami dulu sebagai kaidah dalam melihat cerita-cerita dalam Al-Quran. Kenapa sih di Al-Quran kok diceritakan berkali-kali Nabi Lut, padahal isi ceritanya mirip-mirip. Ingat, mirip bukan berarti sama. Dan informasi yang didatangkan di surat-surat yang lain melengkapi di surat yang lainnya juga. Seperti yang disebutkan para ulama, Al-Quran menafsirkan satu ayat dengan ayat yang lain, saling menafsirkan. Ini disebut dengan tafsir paling tinggi karena kita menafsirkan firman Allah dengan firman Allah yang lain. Ini derajat paling tinggi ya dalam penafsiran. Baik, kita akan kenalan dulu dengan Nabi Lut. Dan penting juga teman-teman sekalian fahami di dalam hal-hal yang kaitannya dengan Israiliyat atau istilahnya gini ya. Israel itu adalah nama siapa? Nama seorang nabi. Israel, seorang nabi. Siapa nabi tersebut? Nabi Yakub. Israel ini nama nabi, Nabi Yakub. Anak dari Nabi Ishak, Ishak anak dari Ibrahim. Ibrahim adalah nabi yang disepakati di 3 agama besar yang sekarang ada di dunia. Apa saja? Islam, Kristen, dan Yahudi. Betul ya? Nama-nama nabinya sama. Dan orang-orang Yahudi menggunakan perjanjian lama, orang Nasrani menggunakan perjanjian lama dan baru, orang Islam menggunakan perjanjian terakhir yaitu Al-Quran. Kita lihat para ulama membolehkan menggunakan riwayat dari ahli kitab. Jadi dari orang Yahudi dan Nasrani boleh dipakai, tetapi tidak diimani, tetapi juga tidak didustakan sebagaimana datang dalam hadis Rasul SAW yang sahih, hadithu an bani Israel wala haraj. Sampaikan dari Bani Israel dan tidak mengapa, tetapi jangan dipercayai dan jangan pula didustakan. Kenapa? Bisa jadi itu benar, bisa jadi itu salah. Kita tidak tahu benar atau salah, cukup diriwayatkan saja. Ini hukum dalam menghadapi Israiliyat atau riwayat-riwayat orang Bani Israel, Ahlul Kitab. Nah, kita lihat dari nama, saya perbandingkan di sini Al-Hafidz Ibnu Katsir sebagai sosok sejarawan Islam yang terkenal. Ini nyampe nggak? Nggak nyampe ya? Ya, nggak bisa berdiri berarti ya. Nah, boleh mana Mas Abdul Rasid? Ini apa? Mic yang satunya itu ya, biar enak saya berdiri gini. Jadi teman-teman sekalian, bapak-bapak yang semoga dirahmati oleh Allah, Lut juga disebutkan dalam riwayat Bani Israel, alias juga diakui sebagai nabi di Yahudi dan juga di Nasrani, sama ya. Seperti juga kita di Islam. Lut adalah, mohon izin. Lut di sini adalah anak dari Haran. Ini versinya Ibnu Katsir yang beliau ngambil dari Israiliyat dan kita cocokkan dengan versi Bible Perjanjian Lama. Itu sama. Teksnya sama persis. Ibnu Katsir hidup tahun 700-an Hijriah, berarti sekitar 700 tahun yang lalu ya. Dan beliau menukil persis seperti teks Perjanjian Lama yang sekarang kita ada, sama. Lut anak dari Haran, anak dari Tarah atau Terah. Ini adalah nama lain dari Azar. Azar ini adalah disebutkan dalam Al-Quran. Siapa Azar? Ada yang tahu? Ayah dari Nabi Ibrahim. Disebutkan di dalam ayat Al-Quran ya. Azar ayah dari Nabi Ibrahim. Kenapa disebut dengan Terah? Jadi Azar menurut sebagian pendapat ulama adalah nama berhala. Nama berhala yang ayahnya Nabi Ibrahim dahulu membuatnya. Saking beliau dekat dengan berhala ini sampai kemudian dinamai dengan nama berhala tersebut. Ini versi salah satu ahli tafsir atau sebagian ahli tafsir. Jadi Terah alias berarti Nabi Lut siapanya Nabi Ibrahim kalau begitu. Keponakan tapi cucu ya. Keponakan tapi cucu karena Azar ayahnya Nabi Ibrahim. Berarti Nabi Lut cucu. Cuman nggak langsung ya. Ya cucu lah ya, langsung sini cucu ya. Berarti Nabi Ibrahim, berarti Lut berarti keponakan ya. Mohon maaf, berarti keponakan dari Nabi Ibrahim. Baik. Ayahnya Nabi Ibrahim anak dari Nahor, Nahor anak Seruh, terus berlangsung sampai Eber.
Eber adalah nama versi barat atau versi Ibrani dari Nabi Hud. Nabi Hud yang kita kenal, Nabi Hud ini adalah bapaknya bangsa Arab sekarang, yang dari beliau turunlah sampai kepada keturunan Nabi Ismail, sampai jalurnya Nabi Ismail dari sini ya, dari Hud. Hud nama lainnya adalah Eber atau Abir atau Abir. Ini nama lainnya sebutannya. Bin Shalah sama ya. Arpakshad sama, anak dari Sam. Sam anaknya Nuh. Nabi Nuh punya anak-anak yang anak-anak ini menjadi bapak para bangsa. Dan Sam punya 5 anak. Salah satunya Arpakshad. Ini yang menjadi jalur keturunan, berarti beliau adalah keturunan dari ayahnya Ibrahim, keturunan dari Nabi Hud, keturunan dari Nabi Nuh, Nabi Nuh keturunan panjang dari Nabi Syed keturunannya Nabi Adam. Ini jalur nasabnya para nabi, dan memang para nabi secara nasab sudah terjaga. Para nabi mesti adalah anak keturunan dari para nabi yang lain, dijaga oleh Allah nasabnya, bukan sembarang keturunan. Kita langsung lanjutkan. Ini rujukannya kalau versi Bible ya. Ini jalurnya tadi saya sebut. Ini Nabi Lut sambung kepada ayahnya Nabi Ibrahim. Ini Nabi Ibrahim. Langsung lanjut sampai Eber ini Nabi Hud. Noah yaitu Nabi Nuh, terus sampai Nabi Adam. Ini jalur nasab silsilah versi Israiliyat atau Perjanjian Lama, atau Torah, atau Bible. Bible ini gabungan antara Perjanjian Lama dan Baru, atau yang kita kenal dengan Gospel dan Old Testament. Kita langsung lanjut. Nabi Lut, ini tadi sempat kita singgung ya, sudah ya. Berarti cucu dari Tarikh atau keponakannya Nabi Ibrahim. Ini tadi saya singgung juga tentang Azar, kenapa kok namanya lain. Dan si Boy menyebut bahwa Lut adalah nama asing, bukan orang Arab. Jadi justru banyak nabi itu bukan orang Arab. Dan nabi yang menggunakan bahasa Arab hanya Nabi Muhammad SAW. Para nabi yang lain tidak menggunakan bahasa Arab, tapi bahasanya serumpun ya, kayak kita dengan orang Malaysia bahasanya mirip-mirip lah ya. Orang Malaysia ngomong kita dengar, kita paham. Para nabi juga mirip-mirip bahasanya, bahasa Ibrani, bahasa Suryani atau Aramaik dan seterusnya. Pujian untuk Nabi Lut disebutkan dalam Al-Quran, beliau diberikan hikmah, diberikan ilmu ya. Padahal beliau tinggal di desa atau negeri yang melakukan perbuatan keji dan kotor. Dan kemudian Allah sebutkan, kami masukkan beliau ke dalam rahmat kami, dia termasuk dari orang yang soleh. Ada 4 poin di sini yang saya tandai dengan warna merah, menjadi keutamaan dari sosok Nabi Nuh, dan ini terjadi pada para nabi yang lain. Hikmah dan ilmu yang diberikan oleh Allah, sumber dari hikmah dan ilmu dari Allah. Dan beliau dijaga dari perbuatan keji ini karena rahmat Allah. Ini penting juga buat kita sekalian. Allah membuat kita di sini bisa hadir di majelis ini karena rahmat Allah, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kecerdasan kita, bukan karena kita ini orang hebat, bukan. Ini karena rahmat dari Allah. Kembalikan selalu seperti itu. Saya bisa sholat jemaah, rahmat dari Allah. Saya bisa jadi orang soleh, rahmat dari Allah, bukan karena saya. Terus kita lanjutkan ya kepada poin selanjutnya. Nah, timeline. Timeline ini jalur sejarah ya. Jalur sejarahnya. Dan ini beliau sezaman dengan Nabi Ibrahim karena memang beliau ternyata cucu dari ayah Nabi Ibrahim, masih keponakan. Di sini kita tapi menggunakan rujukan Alkitab lagi-lagi atau Perjanjian Lama versi riwayat-riwayat Bani Israel. Dan ini dibolehkan, hanya saja tidak boleh diyakini kebenarannya dan tidak boleh didustakan, gitu ya. Kecuali ada bukti pendukung, misalnya ada dalil Al-Quran membenarkan, kita percayai. Atau misalnya ada dalil Al-Quran menolaknya, maka kita tolak. Jelas ya? Ada dalil hadis pendukung, kita dukung. Dalil hadis menolak, kita tolak. Contohnya misalnya di dalam Israiliyat Perjanjian Lama, misalnya ada kisah-kisah Nabi yang tidak layak dilakukan oleh Nabi. Anda lihat ya, ada hal yang sifatnya sampai, mohon maaf, cabul. Ada hal yang sifatnya di situ sampai tidak pantas dilakukan seorang nabi. Hal-hal seperti ini langsung kita tolak otomatis. Tidak mungkin Nabi melakukan dosa tersebut. Jelas ya? Nah, ini konsep dulu dalam memahami Israiliyat.
Perkiraan Nabi Lut hidup sekitar tahun ini. Ini versi perkiraannya dan tidak perlu diyakini, hanya kita kenali saja. Nah, ini timelinenya, perkiraan. Tentu ini akan bertentangan dengan apa yang kita pelajari, terutama mungkin di zaman sekarang yang diyakini bahwa teori evolusi adalah teori yang dianggap benar, sehingga manusia asal muasalnya dari apa, Pak? Menurut teori evolusi dari kera, ya silakan yang mau ngaku anaknya kera ya. Kalau saya tidak mau ya, saya maunya ngaku keturunan Nabi Adam. Kalau yang ngaku teori evolusi maunya ngaku keturunan kera ya, terserah. Kalau saya mau ikutnya keturunan Nabi Adam. Tentu akan bertolak belakang dengan teori evolusi yang mengakui bahwa manusia sudah hidup ratusan ribu tahun yang lalu. Dalam hitungan yang diprediksi oleh Bible tidak sampai sejauh itu. Karena kalau versi Bible ini ya, jadi Nabi Adam hidup sekitar 6.000 sebelum Masehi sampai 4.000. Tapi seperti yang saya bilang, tidak kita yakini kebenarannya, kita hanya menukil. Ya bersyukur ya, di dalam Islam tidak ditentukan tahunnya, karena itu bisa memancing perdebatan dan panjang. Akhirnya orang bisa menolak kemurnian atau kebenaran Islam hanya karena dia melihat hal-hal biologis, terus dia ini nggak mungkin ini. Nah, jadi di sini kita lihat Nabi Nuh, kemudian Nabi Hud, jaraknya sekitar dengan Nabi Lut adalah kalau dihitung-hitung sekitar di sini kalau versi mereka 200-an tahun ya jaraknya. Kalau kita lihat di dalam ini agak aneh kalau kita lihat dengan kita bandingkan dengan yang ini tadi, agak aneh juga. Kalau misal jaraknya Nabi Lut dengan Nabi Ibrahim adalah hanya 200 tahun, sedangkan di sini ada banyak orang. Di sini ya, dari sini ke sini ini ada banyak orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mungkin sekitar 9 atau 10 atau sekitar segitu ya. Ini agak aneh ya, kalau jaraknya terlalu pendek. Kalau kita lihat di sini hitungannya, kalau sebelum Masehi dari yang besar dulu baru yang kecil, berarti jaraknya adalah sekitar 200-an tahun, nggak sampai. Sedangkan usia Nabi Nuh yang disebutkan dalam Al-Quran berapa? 950 tahun, 1000 kurang 50, menunjukkan bahwa usia orang-orang zaman dahulu itu usianya panjang-panjang. Bukan hanya itu, mereka fisiknya besar-besar. Kaumnya Nabi Hud, mereka apa yang lakukan? Kalau buat rumah, gunung dibolongi, Pak. Gunung dipahat, dibolongi, dijadikan rumah. Kita nggak bisa ya, nggak ada yang bisa melakukan itu, kecuali mungkin pakai alat-alat. Dulu pakai tangan mereka, bolongi gunung, gunungnya jadikan rumah. Ini perbuatan kaum-kaum terdahulu yang usianya panjang ratusan tahun dan juga badannya besar-besar, kan seperti kita. Sehingga ketika kita melihat ada penemuan fosil-fosil dinosaurus gitu ya, mungkin itu makanan zaman dulu ya. Karena ukuran mereka beda dengan ukuran kita, sebagaimana dikatakan dalam hadis. Ukuran panjang Nabi Adam itu kan tinggi sekali. Terus menurun, mengecil-mengecil sampai zamannya Rasulullah SAW. Ini sekilas ya. Lalu di sini saya sebutkan ada satu yang aneh sini. Tahun 79 Pompei. Nanti kita bahas, mungkin teman-teman pernah dengar tentang Pompei ya. Nanti kita bahas itu. Agar tidak tabrakan bahwa Pompei itu beda dengan masanya Nabi Lut. Kita lanjutkan. Nah, kenapa kok kita sebut judulnya tadi sejarah itu ya? Kalau saya sebut sini nanti akun YouTube-nya kena blokir ya. Jadi ini perbuatan kaum pelangi ini, perbuatan pertama di dunia itu terjadi di masa kaumnya Nabi Lut. Apa dalilnya Ustaz? Ada dalam Al-Quran disebutkan, misalnya di surat Al-A'raf. Gak cuma ini ya, di ayat-ayat yang lain juga ada. Allah berfirman, disebutkan ketika itu Nabi Lut mengatakan, "Atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin." Apakah kalian melakukan perbuatan maksiat yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun di dunia? Ini adalah lafaz nakirah dalam siyaq nafi, berarti maknanya umum, siapapun. Ini kalau usul fikih gitu ya, artinya umum, siapapun dia. Berarti yang pertama kali melakukan perbuatan ini adalah kaumnya Nabi Lut dalam dalil Al-Quran. Oke. Kalau selain dalil Al-Quran saat apa ada? Nggak ada ya, nggak nemu ya. Kalau yang asal sahabat Nabi ada dalil yang lain. Diriwayatkan oleh Ibnu Asakir, tapi kita tidak meneliti kesahihan sanadnya.
Kita hanya meriwayatkan saja dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau bercerita awal mula terjadinya perbuatan homoseksual. Beliau sebutkan awalnya terjadi di kaum Lut. Saat itu iblis datang berubah wujud, menampakkan dalam wujud yang lain. Dan ini memang terjadi. Iblis termasuk dari golongan jin, dan golongan jin bisa merubah wujudnya. Sehingga ada jin berubah wujud dalam bentuk ular dan dalam bentuk-bentuk yang lain. Contohnya di sini iblis saat itu mendatangi dalam wujud anak laki-laki ganteng tampannya. Dan ini wujud yang tertampan yang pernah dilihat manusia, sangat-sangat ganteng. Kemudian anak ini mengajak kaum Nabi Lut untuk menggaulinya. Jadi yang pertama mengajari iblis. Kemudian mereka, kaumnya Nabi Lut, menyetubuhi anak tadi. Dan akhirnya kemudian setelah mereka berani melakukan yang pertama tadi, hancurlah tembok es. Mereka bisa melakukannya lagi dan lagi. Biasanya memang seperti itu ya. Yang pertama dihancurkan tembok esnya dulu. Orang biar kecanduan judi online dibikin menang dulu ya. Kasih pancing biar main dulu sekali. Kalau udah main sekali, main lagi. Sama juga di sini, dia sudah berani melakukan satu kali, mereka akan mulai melakukannya lagi. Ini adalah satu-satunya mungkin riwayat yang paling tegas tentang asal muasal kejadian ini dalam bentuk cerita. Ini versinya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Mungkin ini adalah dari Israiliyat ya, kita nggak tahu. Tapi kalau versi Al-Quran memang sudah menjadi dalil utama, memang ini pertama kali terjadi di dunia. Baik. Ada kisah menarik di sini, mungkin saya nukil, perlu kita lihat ya, dari seorang khalifah Bani Umayyah, Al-Walid bin Abdul Malik. Bani Umayyah ini adalah kekuasaan Islam terbesar sepanjang sejarah. Di masa Bani Umayyah, kekuasaan mereka membentang dari Spanyol sampai perbatasan Cina. Dari Spanyol sampai perbatasan Cina itu adalah kekuasaan mereka. Jadi kekhalifahan paling besar di masa itu. Al-Walid bin Abdul Malik, beliau salah satu pemimpinnya. Beliau adalah orang yang membangun masjid Damaskus. Sampai sekarang ada besar sekali masjidnya. Beliau mengatakan, seandainya Allah tidak mengisahkan kita kisahnya kaum Lut, aku nggak menyangka ada laki-laki menggauli laki-laki yang lain. Nggak masuk akal. Jadi beliau baru ya kita mungkin juga seperti itu ya. Kita nggak tahu, kita cuma diceritakan ada kisah Nabi Lut, terus baru kita tahu oh ada orang yang kayak gitu ya. Pertama kali. Dan ini menunjukkan memang bukan di luar jalur yang sebenarnya. Para ahli tafsir sampai menyebutkan bahwa lelaki kaum Nabi Lut itu sudah saling cukup satu sama lain, nggak butuh ke kaum wanita. Begitu juga sebaliknya. Wanitanya juga melakukan hubungan dengan sesama wanita. Oke, ini gambarannya. Kita langsung lanjutkan. Ini ada kondisi kaum Nabi Lut yang saya belum terjemahkan ke Indonesia ya. Intinya adalah di dalam Al-Quran disebutkan watatuna fi nadikumul munkar. Kalian melakukan kemungkaran di nadi. Nadi itu adalah tempat ngumpul-ngumpul. Kayak apa ya? Mungkin kayak alun-alun, kayak tempat kita nongkrong bareng. Mereka melakukan kemungkaran di sana. Ada 4 pendapat ulama. Salah satunya yang cukup artinya penafsiran sebagian ulama ditafsirkan oleh Mujahid, Qatadah dan Ibnu Zaid. Ini Mujahid muridnya Ibnu Abbas ya, ahli tafsir. Yaitu melakukan persetubuhan tadi atau perbuatan homoseksual di depan umum, di tempat majelis pertemuan itu tadi, atau di tempat apa namanya ya? Kayak alun-alun, tempat ngumpul-ngumpul orang, nah itu majelis ya, namanya nadi. Kalau zaman sekarang itu nadi biasa juga dipakai untuk di Arab ya, biasanya dipakai untuk klub ya, tempatnya apa namanya, olahraga, gor kayak gitu ya, itu nadi, disebut dengan nadi. Mereka juga melakukan hal-hal yang lain sebenarnya di situ disebutkan ada permainan-permainan khusus yang sifatnya memang adalah menjauhkan diri dari mengingat Allah. Kita lanjutkan saja. Baru kemudian kita lihat bagaimana seorang nabi diutus untuk menangani problem tersebut. Jadi ini konsep superhero dalam Islam ya. Kalau kita lihat superhero di anak-anak kan ada monster datang,
Terus ada superhero mukul monsternya pergi gitu ya. Cerita superhero di anak-anak. Dalam Islam, monster tersebut adalah perbuatan yang dilakukan oleh kaumnya tadi. Para nabi bertugas untuk mengusir tadi monsternya tadi, yaitu dalam wujud homoseksual ini. Nabi Lut punya misi. Misi utamanya pasti tauhid. Dan disebutkan di antara hakikat tauhid juga adalah menghalalkan yang Allah halalkan dan mengharamkan yang Allah haramkan. Apa itu dalilnya? Hadis yang pernah saya sebutkan dulu di kajian kitab tauhid, hadisnya Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, ketika dia menanyakan ayat di dalam Al-Qur'an, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillahi wal masih ibnu Maryam. Mereka orang-orang ahli kitab mengangkat para pendeta dan para ahli ibadahnya sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Maka Adi bin Hatim yang dulunya adalah ahli kitab bilang, wahai Rasulullah, kami dulu tidak menyembah pendeta kami dulu tidak menyembah para ahli ibadah kami. Maka Rasulullah menanyakan, apakah kalian mengikuti apa yang mereka haramkan dan apa yang mereka halalkan? Atau semakna dengan itu, apakah mereka menghalalkan yang Allah haramkan dan mengharamkan yang Allah halalkan? Maka Adi bin Hatim mengatakan iya. Maka itulah ibadah kalian kepada mereka. Jadi termasuk bentuk ibadah adalah kita mengikuti pensyariatan yang tidak disebutkan dalam syariat kita. Salah satunya adalah dengan cara tersebut. Dan ini memang dilakukan banyak. Seperti yang Anda lihat di zaman sekarang ini. Padahal kalau kita lihat ayat-ayat di Bible, di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru pun menyebutkan haramnya homoseksual. Banyak ya Pak ya. Kalau bisa saya sebut ada. Sebenarnya saya cuma sebut, belum saya nukilkan. Bahkan dengan tegas di dalam ayat-ayat Bible disuruh dibunuh. Itu tegas sekali teks ayatnya. Tetapi kalau kita lihat di zaman sekarang, di Amerika secara khusus ya, gereja-gereja bahkan banyak muncul gereja-gereja yang pro LGBT. Atau gerejanya udah pakai warna pelangi catnya ya. Udah dicat pelangi. Sudah mendukung. Padahal ayat yang mereka pelajari dan mereka baca sehari-hari melarangnya. Ini termasuk hipokrit. Seperti yang Anda lihat di sini, Nabi Lut mendakwahi kaumnya. Apa yang terjadi ketika itu? Nabi Lut menanyakan kepada mereka ya. Pertama, yang seperti yang dilakukan oleh para rasul biasanya adalah berdakwah fattaqullaha wa ati'un. Ini misi utamanya. Takwa kepada Allah, taati aku. Ikhlas dan ikuti Nabi. Kemudian beliau mengatakan, aku tidak minta bayaran sama sekali atas dakwahku. Dan ini adalah hakikat dalam dakwah. Seorang dai tidak boleh dia menjadikan misi utamanya nyari duit, nyari amplop. Karena para nabi terdahulu tidak minta bayaran sama sekali atas dakwah dia. Kemudian beliau mengatakan, atatuna dzukrana minal alamin. Apakah kalian mendatangi laki-laki sedangkan kalian meninggalkan apa yang telah Tuhan kalian ciptakan? Jadi naluri yang sebenarnya manusia adalah mencintai perempuan. Laki-laki suka perempuan. Dan ini disebutkan Allah menciptakannya kalian seperti itu. Kalian mencintai perempuan, bukan kalian mencintai laki-laki. Ini adalah dasar jalur fitrah yang murni. Agak aneh ya, zaman sekarang kenapa kita harus mengajari yang murni ini ya? Padahal ini murni sudah bawaan Pak. Seperti kita nyentuh api bawaan, nggak mungkin dong. Wah enak nyentuh api, nggak mungkin ya. Nyentuh api pasti gini ya. Kena kesetrum listrik nggak mungkin. Wih enak kesetrum, nggak mungkin. Pasti ini namanya naluri fitrah. Naluri fitrah kita adalah mencintai perempuan. Dan memang kalau Anda lihat di dalam hubungan sesama jenis, pasti salah satu ada yang bersikap seperti laki-laki dan satunya bersikap seperti perempuan. Nalurinya masih ada. Seperti itu memang. Seharusnya manusia memang pasti menyukainya kalau laki-laki suka perempuan. Ini udah naluri biasa. Apa yang dibalas oleh kaumnya? Boleh antum lihat di layar ini ya. Apa balasannya? Nabi Lut dianggap sok suci. Dan ini juga terjadi bagi teman-teman yang berjuang dalam mendakwahi kaumnya, mendakwahi di kampung, keluarganya ya. Pasti dianggap sok suci. Dan ini sudah dari dulu, bukan barusan ya. Apa buktinya? Di dalam Al-Quran disebutkan
innahum unasun yatatahharun. Mereka ini orang yang menganggap diri mereka suci. Dan kaumnya Nabi Lut bilang, usir itu. Lut gak berhak tinggal di sini. Istilahnya kalau mungkin zaman sekarang, jangan di Indonesia, sana pulang ke Arab sono gitu ya. Kalau Islamnya ke Arab-Araban, sana ke Arab pulang. Yang kita orang asli Indonesia mau pulang kemana ya? Jadi teman-teman sekalian, pasti fitrahnya dakwah akan dibenci. Karena kebaikan pasti bertempur melawan keburukan. Sampai akhir zaman nanti, Dajjal melawan Nabi Isa. Pasti itu. Dan kita juga ketika membela kebenaran yang kita lawan keburukan, Pak. Mau nggak mau, konsekuensinya banyak. Anda berdakwah, Anda diusir. Anda berdakwah, Anda dianggap suci. Ini konsekuensi dalam berdakwah. Terus kita lihat berikutnya. Termasuk orang-orang yang terusir. Ini di ayat yang lain menyebutkan kalau nggak berhenti, kamu diusir, nggak boleh tinggal di sini. Dan ini ya, persekusi seperti ini bukan baru ya. Di zaman sekarang mungkin kita lihat ada persekusi, pengajian dibubarkan gitu ya. Mohon maaf saya sebut aja. Pengajian dibubarkan. Padahal kita negara demokrasi katanya. Kan kita bisa berbeda pendapat, bisa diskusi, ngobrol bareng. Ayo duduk bareng, apa yang perlu dibahas? Bisa. Kalau memang ada tindakan kriminal, ustadznya radikal, bawa ke pengadilan. Jangan takut, bawa aja ke pengadilan. Ustadz ini melakukan tindakan makar terhadap negara, langsung bawa ke pengadilan. Jangan main tuduh, main persekusi. Ini juga yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Lut apa? Persekusi. Langsung menghakimi sendiri ya. Jangan teman-teman. Kalau Anda tidak setuju, silahkan diskusi, ngobrol bareng. Pertama kita ingat, kita sesama muslim, saling bersaudara satu sama lain. Ada hak yang harus dijaga. Anda mengucap salam, harus saya balas salamnya. Terlepas apapun madhab Anda, apapun partai Anda, apapun organisasi Anda, kita semua terikat satu Islam. Jelas ya teman-teman ya. Aku nyoblos si A gitu ya. Ini lagi rame nih. Itu aku nyoblos yang ini. Oh, enggak, kamu enggak boleh. Kamu orang organisasi ini harus nyoblosnya ini. Ribut ya. Gak mau salaman. Sholat nyari nggak mau sebelahan dan seterusnya. Hal seperti ini harus dihindari. Berikutnya kita lihat ya. Padahal kata Qatadah, mereka menghina Lut dengan hal yang bukan hinaan. Suci itu bukan penghinaan. Menganggap diri suci itu memang salah, tapi yatatahharun dalam bahasa Arab artinya adalah mensucikan diri. Jadi saking kacaunya fitrah mereka, sehingga mereka tidak bisa membedakan mana hinaan, mana pujian. Kita langsung lanjut. Nah, bukan hanya itu saja teman-teman. Mereka menantang azab Allah. Yuk, kalau memang Lut, kamu memang benar, coba mana azabnya? Nantang. Dan ini bukan terjadi di kaumnya Nabi Lut saja. Kaum-kaum Nabi terdahulu menantang ini. Jangankan yang ini teman-teman ya, sekarang orang-orang kaum pelangi ini yang hidup di zaman sekarang menantang dengan tantangan yang sama. Ya kalau memang benar mana buktinya? Amerika jadi negara maju, nggak ada azab-azab, betul ya? Kan gitu tantangannya ya. Sama dengan zaman sekarang juga seperti itu, mereka menantang dengan gaya bahasa yang lain, tapi wataknya sama. Kalau Anda renungi dalam kisah-kisah para nabi, gaya perlawanan terhadap para nabi itu sama, terulang lagi, hanya dengan gaya bahasa yang baru. Seperti yang terjadi di sini, menantang azab Allah. Datangkan kami azab wahai Nuh, wahai Lut. Kalau memang kamu termasuk orang yang benar, ditantang. Di sini sebenarnya ada penjelasan tambahan, tapi untuk menyingkat waktu saya lanjutkan. Nah, akhirnya Nabi Lut berdoa. Sebenarnya penjelasan tambahan ini berkaitan. Apa maksudnya di sini saya nukil? Yaitu para nabi tidak mendoakan keburukan atau membinasakan kaumnya, kecuali ketika kebinasaan kaumnya mendatangkan maslahat. Jadi para nabi nggak pernah doa biar kaumnya diadab, itu enggak. Tidak mereka lakukan, kecuali sudah memang ambang batas darurat, kalau nggak dibinasakan akan muncul generasi selanjutnya yang lebih banyak yang meneruskan perbuatan buruknya tadi. Maka mau nggak mau Nabi Nuh pun melakukan itu. Pernah Nabi Nuh berdoa agar dihabiskan semua orang-orang yang kufur kepada Allah. Jangan sisakan satu pun, kata Nabi dalam surat Nuh ayat 27. Nabi Lut juga demikian sama.
beliau tidak langsung mendoakan tersebut sampai kemudian dilihat maslahatnya besar. Apa di sini doa Nabi Lut? Pertama, kita nukil ada 2 doa ya Nabi Lut. Beliau mengatakan, aku benci kepada perbuatan kalian. Ini catatan pertama Nabi Lut ya. Jadi tidak salah mengatakan bahwa Ustaz, saya tidak benci orangnya, saya benci perbuatannya. Betul. Dan ini yang harus kita tanamkan dalam prinsip mendakwahi teman kita mungkin di kampung ada yang terkena virus perbuatan homoseksual ini. Jadi kita dakwahi, jangan dibenci orangnya, betul. Kalau kita bisa mendakwahinya, tapi kalau memang sudah nggak bisa didakwahi, ada tindakan-tindakan yang kita perlu memberikan pendidikan ke dia. Jadi nggak terus bareng ayo nongkrong terus apa ngudut bareng, nggak ada nasihat sama sekali. Nah ini berbahaya. Jadi membenci perbuatan tadi juga ada konsekuensi, Pak. Anda misalnya sebagai pemimpin, ya punya anak buahnya melanggar, apa terus, yuk bro ngobrol bareng, makan bareng terus yuk, kan nggak bisa ya. Ada pendidikan penting kepada anak buah. Oh dia berbuat salah, harus saya hukum biar dia jera. Ada hukumannya. Sama juga kepada teman-teman kita yang melakukan pelanggaran, kita nasihati, kita dekati. Tapi ada masa-masa tertentu harus kita lakukan tindakan jera. Seperti yang terjadi di sini. Nabi Lut sudah sampai ambang batas. Beliau mengatakan, Rabbi najjini wa ahli, selamatkanlah aku dan keluargaku dari perbuatan mereka. Ini doa penting ya. Kita lihat ada orang maksiat, kita doa dalam diri, ya Allah, janganlah sampai aku terjerumus dalam maksiat yang dia lakukan. Terus kita doakan buat orang tadi, semoga Allah memberi hidayah buat orang tersebut. Teman kita, mohon maaf, belum bisa melakukan sholat jemaah atau mungkin nggak sholat sama sekali. Kita doakan dalam batin, semoga Allah memberi hidayah buat orang ini. Temu ada orang melakukan apa lagi ya? Batinkan dalam diri kita doa kebaikan untuk orang tadi. Dan kita minta kepada Allah, ya Allah, jangan sampai aku terjerumus dalam perbuatan dosa tadi. Ini ada doanya teman-teman ya, seperti alhamdulillahilladzi afani mimma tuliya bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqahu tafdila. Ini sunnahnya. Bacaan doanya ya, agak panjang. Kemudian beliau menyebutkan kecuali di dalam ayat ini kecuali istrinya. Nanti istrinya termasuk yang diazab. Doa yang kedua yang diucapkan oleh Nabi Nuh, pertama tadi doa agar diselamatkan dari perbuatan maksiat. Yang kedua baru Rabbin surni 'alal qaumil mufsidin. Ya Allah, menangkan aku atas para pembuat kerusakan tadi. Kita lanjutkan bagaimana balasan Allah. Allah mengabulkan doa Nabi Lut, maka para malaikat diutus untuk mengirimkan azab. Pertama ceritanya disebutkan dalam surat Hud, para malaikat bertamu ke Nabi Ibrahim. Secara ringkas ya, ini ayatnya. Kemudian para malaikat tadi dalam wujud manusia, jadi enggak dalam wujud malaikat yang asli, mengucapkan salam, salamun. Kemudian Nabi Ibrahim mengucapkan salam juga sama. Kemudian Nabi Ibrahim melihat ada tamu. Apa yang dilakukan Nabi Ibrahim ini di antara kemuliaan seorang Ibrahim. Beliau ada tamu, langsung ke belakang, lihat ada anak sapi, anak sapinya disembelih. Terus anak sapi ini dihidangkan untuk tamunya. Anak sapi di masa itu adalah makanan paling enak, Pak. Dagingnya paling empuk. Pokoknya paling mewah makanannya. Langsung, Pak. Coba kalau kita ya, ada tamu, sugono, jajan kemarin ya, dikasih sugon apa gitu ya. Ini Nabi Ibrahim, ada tamu, langsung siapa ada di sini, Pak? Pernah ada tamu langsung ke belakang nyembelih sapi, nyembelih ayam, nggak ada ya? Nabi Ibrahim ada tamu langsung nyembelih sapi. Padahal tamunya nggak kenal. Makanya sampai sekarang, Pak, ini turun temurun di orang Arab. Anda kalau bertamu ke orang Arab yang asli ya, di sana dijamunya luar biasa. Kasih makan, kasih minum, sampai banyak banget. Kemudian kita lanjut. Anehnya ketika sudah dikasih sapi panggang, anak sapi panggang ya, dagingnya empuk sekali, tangan-tangan para malaikat tadi tidak menyentuhnya. Maka Nabi Ibrahim mulai curiga, takut. Waduh, ini siapa? Para malaikat bilang, jangan takut, sesungguhnya kami diutus kepada kaum Lut. Ini menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim tidak mengetahui perkara gaib. Dari awal Nabi Ibrahim kalau tahu itu malaikat, ngapain disuguhi makanan ya Pak ya? Langsung aja ngobrol apa gitu ya langsung. Tapi enggak, ini Nabi Ibrahim
nggak tahu kalau itu malaikat, dikira manusia. Ini bukti bahwa para nabi tidak mengetahui perkara gaib sampai ada wahyu yang menjelaskannya turun. Oh, ada wahyu, baru tahu ini perkara gaib. Nabi aja seperti ini, Pak, apalagi antum ada hilang, pergi ke dukun, ya. Hilang barangku, dukunnya ini bisa temukan. Dukunnya aja dia nggak tahu, ya, dengan apa yang berkaitan dengan masa depan dia. Kalau dia tahu masa depan dia, ngapain jadi dukun, ya? Langsung jadi orang sukses. Nah, kita lanjut. Berikutnya, para malaikat ini tadi kemudian menyampaikan kabar gembira kepada istri Nabi Ibrahim yang sudah bertahun-tahun tidak mempunyai anak, alias sudah kategori mandul. Tapi dikabarkan istrinya akan melahirkan seorang anak bernama Ishak, dan Ishak nanti punya anak namanya Yakub. Dikasih tahu duluan. Oke, kemudian kita lihat kisah lanjutannya. Maka kemudian setelah dikabari seperti itu, Nabi Ibrahim menyampaikan lagi. Berikutnya nanya, ada perkara penting apa lagi? Kok sampai datang, ya? Bukan hanya sekedar kabar gembira, ternyata ada kabar yang menyedihkan. Apa kabar tersebut? Kami diutus kepada kaum yang berbuat dosa, kaumnya Nabi. Mereka semua dibinasakan kecuali Nabi Lut dan pengikutnya, kecuali istrinya dikecualikan lagi, karena istrinya termasuk dari orang-orang yang akan tertinggal dalam azab, tersiksa juga. Maka apa yang terjadi setelah itu? Nabi Ibrahim setelah mendengar tersebut, mulai terjadi perdebatan singkat atau perdebatan, ya. Dalam tanda kutip ini debatnya, ya. Debatnya dengan sangat-sangat halus dan lembut seorang Nabi Ibrahim. Beliau bersoal jawab. Ini versi terjemah Indonesianya, ya. Bersoal jawab, ada perdebatan singkat. Nabi Ibrahim ingin tidak sampai disiksa kaumnya. Ini menunjukkan kemuliaan dan kelembutan para nabi. Nabi Muhammad dulu pernah disiksa oleh kaum Taif, ya. Kemudian datang malaikat. Ini malaikat penjaga gunung siap untuk membalikkan gunung, menenggelamkan para kaum yang melawan Nabi Muhammad tadi. Nabi Muhammad menolak. Nabi Muhammad malah berdoa semoga Allah memunculkan dari keturunan mereka ada yang masuk Islam. Ternyata terwujud, ya. Taif sampai sekarang adalah wilayah Muslim. Kita lanjut berikutnya di sini. Jadi Nabi Ibrahim ada debat. Debatnya halus dan lembut karena disebutkan di sini, sungguh Ibrahim penyantun, lembut hati dan munib kembali kepada Allah. Maksudnya di sini untuk menepis dugaan bahwa Ibrahim ini suka debat, enggak, ya? Bukan maksudnya itu. Allah memerintahkan, ya Ibrahim, tinggalkan, a'rid an hadza, tinggalkan perbincangan ini. Jangan kamu campuri urusan yang sudah Allah tetapkan ada siksa di situ. Jadi Nabi Ibrahim tidak bisa menahan siksa yang bakal dikenai ke kaumnya Nabi Lut. Akhirnya pun terjadi. Nah, di sini ada sebenarnya ringkasan perdebatan versi Israiliyat lagi-lagi, ya. Jadi Nabi Ibrahim bilang, bukannya di desa tadi ada 300 orang mukmin? Para malaikat bilang enggak. Bukannya ada 200 orang mukmin? Tidak. Maksudnya kalau banyak orang mukmin kan tidak sampai diazab, ya. Karena banyak orang soleh. Nabi Ibrahim bilang, apa ada 40 orang mukmin? Tidak. Ada 14 orang mukmin? Tidak. Kemudian Ibnu Ishaq menceritakan, ini seorang ahli sejarah, bukankah di sana ada satu orang mukmin? Para malaikat menjawab tidak. Nabi Ibrahim bilang, di sana ada Lut. Ini disebutkan dalam ayat Al-Quran ini. Di sana ada Lut, kan Lut satu orang minimal, ya. Maka kemudian mereka, para malaikat mengatakan, kami lebih tahu tentang siapa yang ada di sana. Disebutkan dalam ayat surat Al-Ankabut 31-32. Jadi kami lebih mengetahui siapa yang ada di kota itu, kami pasti akan menyelamatkan Lut dan pengikut-pengikutnya. Jadi Nabi Lut yang sendirian diselamatkan, tapi pengikutnya nanti diselamatkan. Kita lanjutkan. Secara ringkas, ya. Jibril, Mikail dan Israfil kemudian, jadi malaikat yang datang ke Nabi Ibrahim tadi dalam versi Ibnu Katsir adalah malaikat Jibril, Mikail dan Israfil. Tiga malaikat ini datang dalam wujud manusia, dan ini memang bisa dilakukan oleh malaikat, ya. Malaikat bisa berubah wujud dalam bentuk manusia, seperti yang kita baca dalam hadis riwayat
Bukhari dan Muslim, kisah malaikat Jibril yang menanyakan tentang apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan. Beliau datang dalam bentuk manusia. Dan ini juga terjadi. Maka para malaikat tadi datang kepada Nabi Lut dalam wujud manusia tampan, ganteng banget ya. Kita lanjutkan. Jadi mereka datang ke wilayahnya Nabi Lut. Nah, ketika datang, saat itu dalam ini versi Israiliyat, lagi-lagi saya beri tanda. Kalau versi Israiliyat berarti tidak dijamin kebenarannya. Datang para malaikat tadi di waktu matahari mau terbenam, sudah mau malam. Kemudian Nabi Lut khawatir, ini kalau tamu nggak saya terima di rumahku, bakal diterima di mana dong berarti? Di rumahnya kaumnya, kaum Sodom. Betul ya? Kalau bukan saya yang nerima berarti kaumku yang nerima. Tapi kalau aku yang nerima, aku nggak bisa nahan kaumku rebutan. Bingung Nabi Lut ya, serba salah. Saya terima di rumahku, rumahku diserang. Kalau nggak diterima di rumahku, diterima di rumahnya kaumnya. Bingung lah mau ditaruh di mana. Makanya beliau bilang dalam ayat Al-Quran, hada yaumun asib, ini hari yang berat cobaannya. Ini mungkin juga boleh ya oleh kita mengucapkan hal semisal ini. Jangan kita mengucapkan ini hari sial. Duh, ini hari sial, jangan ya. Karena itu kaitannya dengan takdir. Cukup Anda ucapkan ini hari yang sangat berat cobaannya buat saya. Semoga Allah kuatkan. Nah, seperti itu ya. Ini seperti ucapannya Nabi Lut alaihissalam. Kemudian kita lanjutkan. Qatadah meriwayatkan, jadi kejadiannya waktu itu Nabi Lut masih di tempat kerja. Malaikat tadi datang, pengen menginap. Nabi Lut bingung mau nginap di mana ini. Nginap di rumahku diserang. Nginap di rumah lain, orang-orangnya kayak gitu. Ini orang-orang menyamar dalam wujud manusia tampan. Habislah dia ya. Nanti bisa dicabuli. Maka akhirnya bingunglah. Nabi Lut kemudian malu-malu bilang, gini Pak, itu mungkin bahasanya kita sekarang ya. Demi Allah, kalau dalam teksnya itu ya, demi Allah nggak ada kaum yang lebih buruk di atas muka bumi ini lebih buruk dari mereka. Ini paling buruk udah manusianya. Ngasih isyarat, jangan Pak, ini orangnya mau dibilang melakukan itu aneh ya, nggak ada di muka bumi. Makanya Nabi Lut merayu mereka, udah cari negeri lain, jangan di negeri ini. Tapi kondisinya sudah malam, kondisinya sudah matahari terbenam. Mau nggak mau akhirnya sampailah kemudian mau nggak mau Nabi Lut menerima kaum ini di rumahnya. Ini versi Al-Quran yang disebutkan. Jadi ketika para malaikat datang, Nabi Lut sesek dadanya. Waduh, ini orang-orang ganteng-ganteng datang ke sini. Ini adalah hari yang sangat sulit. Maka kemudian bilang Nabi Lut, kaumnya datang ke rumahnya. Dan dalam riwayat versi Israiliyat, jadi istrinya Nabi Lut membocorkan informasi, ini loh ada orang ganteng-ganteng ke rumahku, sini main ke dalam. Jadi pada datang kaumnya Nabi Lut bilang, wahai kaumku, ini loh putri-putriku. Dalam versi tafsiran lain, putri-putri di negeri ini, mereka itu lebih suci buat kalian, untuk kalian gauli setelah menikah. Maksudnya bukan disuruh zina ya di sini ya. Maksudnya disuruh menikahi putri-putri tadi, udah sama perempuan aja, jangan sama laki-laki. Sampai Nabi Lut mengatakan, gak ada orang yang berakal di antara kalian gitu ya. Dipancing, ini kalian punya akal apa enggak? Sampai melakukan tindakan seperti ini. Malu Nabi Lut kepada tamunya. Sampai kemudian kaumnya menjawab, wahai Lut, kamu tahu kami itu enggak mempunyai syahwat ke wanita-wanita tadi. Gak ada syahwatnya. Dan kamu tahu apa yang kami inginkan. Indahnya bahasa Al-Quran dalam membahasakan hal-hal yang dalam konotasi negatif ini cabul ya. Tapi bahasa Al-Quran dengan sangat lembut membahasakannya. Kalau Anda lihat kata-katanya ini, bahkan dalam bahasa Indonesianya, ini sangat lembut loh kata-katanya. Sehingga anak kecil ketika membaca nggak tahu ini maksudnya apa ya Pak ya. Tapi kita yang dewasa, oh iya tahu maksudnya ini apa. Ini dalamnya sastra Al-Quran. Kemudian Nabi Lut mengatakan, andai kata aku punya kekuatan atau aku punya keluarga yang bisa melindungi aku. Kalau versi Israiliyat ini akan semakin menjelaskan maksud ceritanya tadi juga ya. Jadi Nabi Lut melarang kaumnya masuk ke rumahnya, Nabi Lut tutup pintunya.
Maka kemudian kaumnya Nabi Lut gedor-gedor, berusaha mendobrak pintunya, tapi Nabi Lut tahan. Sambil Nabi Lut nasihati, ini kalian itu ada perempuan, dapat perempuan aja, jangan laki-laki, ini tamuku gitu ya. Jangan bikin aku malu mereka. Akhirnya kemudian setelah itu Nabi Lut berdoa atau mengatakan, ya Allah, andai saja aku ini kuat nahan mereka, atau aku punya keluarga yang kuat melindungi aku, tapi keluarganya Nabi Lut tidak mampu melawan kaumnya yang banyak, ngerubungi, menyerang rumahnya, rebutan pingin, saking apa ya Pak ya? Kalau bahasa orang Madura itu kayak, siapa orang Madura? Kayak terlalu kasar kayak ini Pak, hewan apa itu kalau nemu kotoran direbut itu Pak, kayak lele, atau melempar kotoran ke kolam lele langsung direbut ya, kayak gitu. Saking ini ada orang belum kenal belum apa langsung pingin diembat ya Pak ya, digas langsung, padahal ini belum kenal belum apa mau langsung dicabuli. Na'udzubillah min dzalik. Saking dahsyatnya mereka padahal belum kenal. Maka kemudian apa yang dilakukan Jibril, malaikat Jibril keluar dari rumahnya Nabi Lut dan memukul wajah-wajah mereka dengan ujung sayap beliau. Sampai kemudian mata para kaumnya tadi yang di hadapannya menjadi buta. Dan mereka pulang sambil meraba-raba dinding, gak bisa melihat. Jadi ini disebutkan sebenarnya di dalam ayat Al-Quran, surat Al-Qamar. Walaqad rawaduhu an dhayfihi fatamasna a'yunahum. Jadi mereka membujuk Nabi Lut, ayo serahkan tamunya, ingin kami garap. Maka kemudian kami butakan mata mereka. Allah jadikan mata mereka buta di malam itu. Sampai mereka ngumpat-ngumpat, awas kamu Lut besok ya, awas kamu Lut. Kami ancam, pokoknya mereka ngancam Nabi Lut di esokan harinya. Dan mereka pulang dalam kondisi meraba-raba dinding, gak bisa melihat apa-apa. Ini adalah azab pertama kali yang dimunculkan kepada mereka, dibutakan. Akhirnya para manusia tadi mengaku kepada Nabi Lut, kami adalah malaikat. Jadi di sini kami adalah malaikat yang diutus kepada kalian. Ya, seperti disebutkan dalam ayat Quran berikut ya. Ini kami malaikat baru ngasih tahu. Jadi Nabi Lut juga dalil bahwa Nabi tidak tahu perkara gaib sampai ada wahyu yang disampaikan. Nabi nggak tahu Nabi Lut kalau itu malaikat, taunya manusia pertamanya. Dan kemudian Nabi Lut beserta keluarganya disuruh pergi keluar dari negeri tersebut ya. Pergilah nanti di akhir malam mendekati subuh, akhir malam hari. Jangan ada yang menoleh ke belakang kecuali istrimu, biarkan. Karena istrimu termasuk dari orang yang sudah ditakdirkan kena siksa. Ini seperti yang kisah Israel lihat bahwa istrinya termasuk mendukung perbuatan homoseksual tadi, walaupun dia tidak melakukannya. Teman-teman sekalian, hati-hati. Kalau Anda misalnya lihat di masyarakat sekarang, banyak juga yang tidak melakukan perbuatan tersebut tapi mendukung, mempromokan atau bilang minimal enggak apa-apa kok, kan terserah orangnya masing-masing, suka-suka dia, urusan-urusan dia. Nah, ini juga termasuk hal yang tidak boleh. Sampaikan ini tidak boleh. Dalam syariat Islam enggak boleh, ini haram. Dalam syariat Kristen pun juga enggak boleh. Dalam syariat Yahudi juga enggak boleh. Dilihat di teks Hindu Buddha juga enggak boleh. Di agama-agama semuanya ini perbuatan keji. Kemudian kita lihat selanjutnya ya. Maka kemudian malaikat menyampaikan mereka dijanjikan kena siksa waktu subuh nanti. Dan waktu subuh sudah dekat. Maka para malaikat menyuruh Nabi Lut pergi ke puncak gunung. Yang di sana ini versi Israiliyat ya. Di negeri yang disebutkan namanya di sini, nanti ketika terbit matahari, azab turun kepada mereka, atau ketika terbit fajar atau subuh. Maka siksaan kaum Nabi Lut dimulai. Pertama adalah siksaan berupa guntur petir. Ini udah jam 8 ya. Maaf, kita cepetin aja ya. Udah jam 8. Jadi pertama ini siksaannya berupa guntur petir. Kemudian yang kedua adalah negerinya diangkat dan dijungkir balikkan. Diangkat, dijungkir balikkan. Ini malaikat yang diperintahkan oleh Allah untuk disebutkan dalam surat Hud ya. Kemudian setelah diangkat, dijungkir balikkan, kemudian ini dilempari bertubi-tubi dengan batu dari tanah yang terbakar.
Dan setiap batu tadi sudah musawwamatan 'inda rabbik. Musawwamah ini dalam bahasa Arab artinya dinamai. Udah ada namanya Pak, batu ini untuk si A, batu ini untuk si B, sudah ditentukan, targetnya sudah ada. Wa ma hiya minadh dhalimina biba'id, dan siksaan ini tidak jauh dari para pelaku yang selanjutnya. Alias para pelaku homoseksual terancam dengan siksaan ini di versi yang lain nanti, entah di alam kubur atau di neraka. Alhamdulillah min dzalik. Ancamannya ada, Pak. Sebutkan ini, wa ma hiya minadh dhalimina biba'id. Ini tidak jauh dari orang yang zalim. Para ulama menafsirkan yaitu siapapun yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut terancam dengan siksaan seperti ini. Walaupun tidak terjadi di dunia, akan terjadi di akhirat. Ya. Jadi ketika pertama mereka dirusakkan telinganya dengan suara yang sangat dahsyat ya. Kemudian mereka diangkat negerinya, bukan orangnya, negerinya diangkat, dibalikkan. Dijatuhkan sambil dilempari batu yang sangat panas, dan setiap batu sudah tertuju kepada pelakunya. Dan memang para ulama menyebutkan al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis perbuatannya. Perbuatan mereka dalam melakukan homoseksual seperti siksaan tadi. Dibalik ya, kalau orang melakukan homoseksual kan melakukannya di lubang, mohon maaf ya, lubang yang ada di belakang. Orangnya dibalikkan, kemudian dia melakukan perbuatan tadi. Persis hukumannya seperti itu. Dibalik dia, kemudian dilempari seperti orang yang melakukan homo itu tadi. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan apa yang dia lakukan ketika dulu di dunia. Na'udzubillah min dzalik ya. Antum kalau bayangkan itu ya Pak ya, dilempar itu kalau kena apa? Bagaimana kalau batunya tadi mengenai bagian lubang itu tadi yang biasa dia melakukan hubungan di situ dan tembus sampai ke mulutnya. Na'udzubillah min dzalik ya. Ini gambaran tentang siksaan kaum Nabi Lut. Bagaimana dengan hukuman yang disebutkan para ulama? Di sini saya nukil ada hadis Rasulullah SAW. Hadisnya disahihkan oleh banyak ulama. Barang siapa yang melakukan perbuatan kaum Lut, maka bunuhlah subjek dan objeknya. Jadi Rasul menyebut ada subjek, ada objek. Biasanya selalu seperti itu. Dan para sahabat Nabi semuanya sepakat hukumannya adalah hukuman mati. Tapi ingat baik-baik teman-teman, yang hukum bukan Anda ya. Misalnya temannya melakukan gitu, Anda bunuh, nggak boleh. Hukuman ini hanya dilakukan dibawa ke pengadilan. Pengadilan yang menentukan, bukan main hukum sendiri. Ini penting. Bahkan Ibnu Abbas berpandangan hukumannya adalah orang tadi dinaikkan ke tempat yang tinggi, lalu dia dijatuhkan dengan kepalanya di bawah, kemudian dilempari dengan batu. Ini hukumannya versi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kalau Ali dan Abu Bakar berpendapat dibakar orang tadi. Ini versi para sahabat. Para ulama berselisih memang, tapi mayoritas ulama bilang ini hukumannya lebih berat dari zina. Maka dia hukumannya intinya adalah hukuman mati atau dia dilempari, dirajam. Kalau zaman sekarang bagaimana Ustaz? Dihukum saja sudah bersyukur ya, alhamdulillah. Walaupun nggak sampai hukuman mati, ambil hukumannya Abu Hanifah yang paling ringan, dihukuman dengan ta'zir. Ta'zir ini hukuman yang membuat jera. Dihukum saja dengan hukuman membuat jera sudah bersyukur. Sayangnya zaman sekarang tidak dianggap sebagai tindakan kriminal, tapi dianggap sebagai apa? Sesuatu yang legal dan hak asasi manusia. Berkedok di balik kedok tersebut. Yang Anda lihat apa? Demografi manusia di sana turun drastis. Setiap tahun misalnya di Jepang turun dia sampai 1 juta, 2 juta orang, ya. Istri Nabi Lut sebenarnya ada banyak. Lokasinya di mana Ustaz? Baik. Ada ayat yang menjelaskan bahwa negerinya masih ada. Innaha labisabilin muqim. Sesungguhnya negerinya kaum Nabi Lut ada di jalan yang masih biasa dilalui orang. Ini waktu ayat itu turun, orang-orang kafir Quraisy biasa melakukan perdagangan melewati jalur tersebut. Ini menjadi bukti bahwa tempatnya kaum Nabi Lut masih ada. Dan kita bisa lihat. Oke, pertanyaannya tapi di mana ya? Pertanyaannya ada di mana Ustaz? Memang diperselisihkan tentang tempatnya. Tapi para ulama sepakat bahwa tempatnya di negeri Syam. Menukil ijma di sini. Negeri tersebut di daerah mana tepatnya? Kalau kita melihat, sebenarnya ada penelitian-penelitian terbaru yang membuktikan ini berada di dekat Laut Mati. Versi Israiliyat berpendapat di dekat Danau Tiberias, alias tidak terlalu jauh dari Laut Mati.
Anda lihat kalau di peta daun Danau Tiberias yang sebagai ciri-ciri kiamat itu ya, kalau Danau Tiberias nanti habis, maka ketika itu Dajjal sudah dekat keluarnya. Danau Tiberias tidak jauh dari situ ada Laut Mati. Tahu Laut Mati apa ya? Yang asinnya sangat tinggi garamnya, sehingga orang kalau berenang di situ tidak bisa tenggelam, dia selalu mengapung di atas. Ini Laut Mati. Nah, sebenarnya ada pembahasan terkait dengan Laut Mati, misteri Laut Mati, karena sebagian mengaitkan tentang hubungan antara Laut Mati dengan adabnya kaum Nabi Lut. Cuma saya belum sempat menerjemahkan secara rinci. Intinya ada kaitannya di dalam versi-versi tersebut. Kalau kita lihat di sini ya, jadi dalam sejarah ada nama-nama yang disematkan kepada Laut Mati di masa lalu. Orang Yahudi menamai sebagai laut asin, laut garam. Orang-orang Romawi menamai sebagai laut asfalt. Orang Yunani menamai sebagai Laut Mati. Ini versi orang Yunani. Orang Arab menamai sebagai Danau Lut. Jadi orang Arab menganggap bahwa Laut Mati itu adalah sangat erat kaitannya dengan bekas siksaan kaum Nabi Lut. Ini perlu diteliti lebih dalam lagi mungkin ya. Kalau sampai ketemu dia ternyata memang kemungkinan besarnya memang di daerah sekitar Laut Mati itu tadi. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sekilas saja ini tentang materi kita sudah habis. Jazakumullah khairan. Mohon maaf mengambil waktunya antum semua. Kita tutup dulu dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.